Oke teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Sulistyo Kubar Official. Nah, kalau siang tadi sudah acara lamaran. Nah, malam hari ini teman, masih tanggal 20 Juli tahun 2024. Nah, malam hari ini adalah acara tunangannya teman-teman, kasih tanda. Nah, di sana nanti ada ibadah singkat. Setelah itu acara adat teman-teman. Adat memberikan tanda kepada kedua pasang kekasih ini yang nantinya akan melalui proses-proses untuk jenjang yang lebih lanjut. Nah, oke teman-teman, ikuti video saya pada saat malam hari ini. Salam sehat kembali dari Sulistyo Kubar Official. Yuk kita berangkat teman-teman. Seperti itu. Kayak cicak. Aduh, aku lagi disuruh pegang. Bapak namanya. Coba bapak pakai mobil. Repotkan jadinya. Oh, kita berangkat lagi. Kok kedengaran kayak suara hantu ya? Kok kedengaran kayak suara hantu ya? Gak apa-apa, Tuhan lo jaga di atas. Pak, Tuhan gak tidur kah kalau malam masih ngeliatin kita kah? Pak, aku udah diam ya. Aku udah diam. Tuh Bapak Yere kok nggak ikut Pak? Bapak, kenapa emangnya? Dia masih jaga kucingnya kah? Kenapa emangnya kalau jaga kucing kan? Kucingnya mau beranak, kucing. Pak, Yere sudah punya adik kah? Terus tadi siapa? Mana? Tadi, pas sore tadi main sama dia? Jauh. Bukan. Adik itu anaknya Siapa? Mbak Dila. Mbak Dila. Oh. Dia main sama Yere kah? Dia main sama Yere kah? Oh. Kira Yere punya adik. Tadi aku lihat mukanya kayak begini. Diam aja. Dan nanti lihat aku langsung lihat. Lah, dia bilang. Mana? Dia bilang. Udah matikan. Matikan. Matikan ya. Ya Pak. Ilahi nikmat surga turunlah mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus Kau berlimpah
puji-pujian dari Amsal pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita bacakan secara litani. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenal Tuhan, tetapi sepenipu dihukum. Orang tidak akan tetap karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal burinya, tetapi orang yang seorang hatinya akan dibina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar mematikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Haleluya. Haleluya. Dahulu kita buka Alkitab kita. Untuk dasar perenungan pada malam hari ini saya ambil dari dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Sebelum kita renungkan bersama bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita semua bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan Tuhan. Allah kami, sumber firman yang hidup, pada kesempatan malam hari yang indah ini, di tengah rasa sukacita keluarga besar di tempat ini, kami hendak bersama-sama belajar dari bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi satu kebenaran yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, terlebih menguatkan iman percaya kami, dan kiranya berkenan bagi kedua belah pihak di dalam pertunangan yang sedang kami langsungkan ini. Kami memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, baik hamba-Mu juga seluruh sidang jemaat dan yang hadir di tempat ini. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya bacakan dasar perenungan untuk kita yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 dengan perikop manusia dan Taman Eden di sini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sidang jemaat, shalom. Shalom. Pada malam ini, dalam sukacita keluarga di tempat ini juga, mari kita bersama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang khusus ditujukan untuk menguatkan, terkhusus kepada kedua belah pihak yang akan melangsungkan pertunangan ini. Nah, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, seorang filosof yang bernama Aristoteles. Kebanyakan kita mungkin sudah pernah mendengar nama ini.
seorang bapak pemikir yang sangat terkenal sampai saat ini dengan banyaknya pemikiran-pemikiran yang ia utarakan untuk berbagai kemajuan sampai saat ini. Dalam salah satu hal yang ia sampaikan, Aristoteles mengatakan bahwa manusia ini pada dasarnya adalah zoon politikon. Yang mana kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, zoon politikon ini berarti manusia sebagai makhluk sosial. Sidang jemaat dan seluruh yang hadir di tempat ini, ketika kita mengatakan manusia sebagai makhluk sosial, itu menandakan bahwa sejatinya seorang manusia itu tidak dapat hidup hanya seorang diri saja. Ia membutuhkan pihak lain sebagai teman berkomunikasi, sebagai bagian dalam ia menjalin satu relasi, satu hubungan, maupun demi memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dari pernyataan Aristoteles tentang zoon politikon ini, ia ingin membuktikan untuk kita semua bahwa sejatinya manusia itu akan membutuhkan orang lain di dalam hidupnya dan membutuhkan hal-hal lain di sekitarnya demi juga kelangsungan hidupnya. Yang berarti manusia sejatinya tidak dapat hidup hanya seorang diri tanpa ada hal lain yang membantu dia. Dari hal ini, sidang jemaat dan seluruh yang hadir, kalau kita lihat bersama apa kata kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan tadi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jauh sebelum Aristoteles mengemukakan pendapatnya yang terkenal, Allah sudah lebih dahulu tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Ia yang menciptakan tahu apa yang menjadi kebutuhan ciptaannya. Ia sadar kalau hanya seorang diri, ciptaannya ini tidak mungkin dapat bertahan. Oleh sebab itu, ia mengatakan, ia menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Dan siapakah yang sepadan dengan manusia? Sehebat apapun hewan, sehebat apapun tumbuh-tumbuhan, dan hal-hal lain yang ada di dunia ini, adakah dari mereka semua yang sepadan dengan kita manusia? Tidak ada. Manusia itu sepadan dengan manusia juga. Sehingga Allah menciptakan kemudian perempuan untuk menemani laki-laki, menjadi penolong yang sepadan. Nah, sidang jemaat dan seluruh yang hadir, kita mengenal bahwa pernikahan adalah salah satu proses untuk menyatukan kedua belah pihak menjadi satu, yakni pasangan suami istri. Namun jauh sebelum masuk melangkah menjadi sepasang suami istri, maka
mencari sosok yang tepat untuk mengisi, memenuhi, dan menjadi pasangan hidup. Inilah hal utama yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Karena seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita harus mencari seorang penolong yang sepadan dengan kita. Bapak Ibu sidang jemaat, yang sepadan, bukan salah satu yang menjadi raja, satu yang menjadi babu, ataupun sebaliknya, melainkan yang sepadan, yang setara satu dengan yang lain. Tidak ada yang menjadi kepala yang lebih tinggi yang memerintah. Semuanya berdiri bergandengan, berdampingan sama rata. Sepadan. Dan pada kesempatan malam hari ini, bersama-sama di tengah kita, kedua anak terkasih, yakni Daud Aldi dan Feni Ardareka. Mereka melihat bahwa mereka berdua adalah kedua belah pihak yang sepadan untuk disatukan nantinya, guna menuju ke tahap pernikahan yang kudus. Maka mereka bersama mengundang kita semua turut serta dalam pertunangan ini. Yang mana seperti yang kita tahu, pertunangan adalah langkah awal, sebuah komitmen. Langkah awal menuju pernikahan yang kudus itu. Sehingga dengan turut serta mengundang kita semua hadir di depan kita semua, mereka menunjukkan satu komitmen, satu tekad, janji yang mereka berdua ikrarkan di depan kita semua, bahwa mereka berdua akan melakukan yang terbaik, menyiapkan diri dengan baik guna menuju pernikahan yang kudus. Karena sejatinya sejak semula dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, inilah dasar pernikahan kudus yang Allah berikan untuk kita umat manusia, terkhusus kita semua orang-orang percaya. Maka untuk mencapai ini, mereka mengambil satu langkah, yakni melewati pertunangan ini. Kiranya untuk saudara Daud, juga saudari Feni, bahwa pertunangan ini bukanlah satu hal yang kalau boleh dikatakan boleh dipandang sebelah mata. Ini adalah satu hal yang besar, langkah awal untuk menuju ke pernikahan kudus itu nanti. Oleh sebab itu, di dalam proses setelah pertunangan ini nanti, entah berapa lama waktu yang ditentukan menuju hari pernikahan kelak, kedua belah pihak biarlah kiranya senantiasa selalu menjaga janji yang sudah diikrarkan bersama dengan pertunangan ini. Jangan kiranya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah ini, melainkan saling menguatkan, saling meneguhkan, mendukung satu dengan yang lain. Mungkin ada satu, dua, ataupun lebih kekurangan pada salah satu dari antara keduanya.
Namun janganlah jadikan itu kiranya satu penghalang untuk mencapai ke tahap pernikahan yang kudus itu tadi. Melainkan mintalah senantiasa hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, Sang Sumber Rahmat, untuk memampukan, menguatkan saudara-saudari berdua melewati pertunangan ini sampai pada tahap pernikahan yang kudus. Mintalah kekuatan dan kemampuan senantiasa kepada Allah, Sang Sumber Hikmat. Ialah kiranya yang boleh memimpin saudara-saudari berdua dalam menjalin, membina dari pertunangan ini, menjaganya dengan baik sampai nanti boleh kembali seluruh sidang jemaat dan yang hadir di tempat ini saksikan bersama dalam pernikahan yang kudus. Kiranya tidak hanya untuk Daud dan Penny, namun juga untuk kita semua yang boleh hadir di tempat ini. Mari kita bersama menyadari tentang pernikahan kudus yang Allah berikan sejak semula. Untuk yang sudah memiliki pasangan, biarlah senantiasa selalu menjaga pernikahan yang kudus tersebut, sampai kiranya kematianlah yang memisahkan. Demikian juga untuk kedua belah pihak tadi, supaya tetap dikuatkan, dimampukan selalu mendukung, menopang satu dengan yang lain. Ketika yang satu terjatuh, yang satulah yang harus menarik, bangun untuk bersama terus melangkah maju. Sekali lagi, semuanya akan menjadi mungkin dengan meminta pertolongan Tuhan Sang Sumber Rahmat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Allah memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling memperhatikan. Pertunangan adalah persiapan pernikahan. Di dalamnya laki-laki dan perempuan saling menghormati, memperhatikan, dan memelihara janji setia, serta kesucian hidup yang akan menggiring mereka memasuki hidup bersama sebagai suami istri nanti. Kehidupan pertunangan dari laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas kasih karunia. Hanya dengan cara yang demikian, kehidupan pertunangan ini dapat bertahan dan menjadi berkah. Sebelum masuk ke dalam proses pemasangan cincin, mari kita bersama-sama menyanyi atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas semua indah dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Silakan untuk pihak keluarga mempersiapkan. Untuk seluruh yang hadir,
Baik, sidang jemaat, juga seluruh yang hadir di tempat ini, kita akan saksikan bersama proses pemasangan cincin dari kedua belah pihak. Dengan pemasangan cincin ini akan menjadi ikrar atau janji dari mereka berdua dalam menjaga pertunangan ini untuk menuju ke tahap pernikahan yang kudus itu nanti. Silakan pada kedua belah pihak untuk saling memakaikan ke jari manis di sebelah kiri. Pelan-pelan. Baik, silakan ini memakai jari Daud. Baik, cincin telah terpasang kepada jari manis dari kedua belah pihak. Dengan ini mereka berdua memiliki komitmen, janji di dalam diri mereka, di hadapan kita semua, umat Tuhan juga seluruh yang boleh hadir, bahwa mereka akan bersama menjaga komitmen mereka ini untuk mencapai tahap pernikahan yang kudus itu nanti. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas tanggung jawab kita semua, baik terkhusus kepada orang tua, keluarga, sidang jemaat juga yang boleh hadir, untuk sama-sama mendukung serta menguatkan, memberi mereka ajaran didikan dalam memenuhi tahap ini guna mencapai pernikahan yang kudus itu nanti. Mari kita bersama bersatu dalam doa untuk kedua belah pihak ini. Mereka berdua tetap dimampukan sama-sama berpegang teguh, berdiri kokoh menopang satu dengan yang lain. Mereka berdua dimampukan melewati semuanya. Kami memohon Engkau juga memakai seluruh kami yang boleh hadir menjadi alat perpanjangan tangan-Mu, juga untuk menopang, memberikan teladan, mengajar, memberikan mereka arahan dalam melewati berbagai hal dalam menjalani hubungan, sampai mereka boleh bersama masuk ke dalam pernikahan yang kudus itu tadi. Berkati mereka berdua, biarlah mereka berdua dengan penuh cinta kasih saling mengasihi satu dengan yang lain, terlebih dalam melewati berbagai hal di dalam kehidupan ini. Mereka senantiasa dikuatkan, berkati, sertai, kuatkan dan teguhkan mereka berdua. Peliharalah mereka selalu dalam cinta kasih-Mu, ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat, kita kembali memuliakan nama Tuhan menggunakan PKJ nomor 155. Kita memuji baiknya yang pertama, janji yang manis kata uluk akan dan apa kata seterusnya. PKJ 165, janji yang manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau menyebut penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Mari kita bersama bersatu. Kami mohon daripada-Mu yang mana juga kami telah bersama menyaksikan tadi proses dan mana benar
Allah. Biasanya malam berdoa atas kesulitan, kerajaan yang kuasa dan mulia sampai selamanya. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nanti kami mohon Bapak Diaken Satradi Wibowo untuk bisa menjalankan persembahan. Dengarkanlah Mas pengantar untuk persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayatnya yang 9. Kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati setiap proses pekerjaan yang boleh kami laksanakan dan memberi hasil dari setiap yang kami kerjakan. Pada malam hari ini kami membawa sebagian berkat yang daripadamu untuk kami gunakan menopang pelayanan kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah juga Engkau melimpahkan berkat atas kehidupan mereka dari setiap usaha dan pekerjaan yang boleh dijalani setiap hari ya Tuhan. Bapa di surga, setiap berkat yang masih Tuhan percayakan untuk boleh kami miliki dalam kehidupan kami, biarlah kami mengelolanya dengan baik, penuh hikmat dan bijaksana, sehingga melalui berkat itu namamu dipuji dan dimuliakan, sehingga kami berkecukupan di dalam Tuhan. Bapa di surga, persembahan ini kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap kehidupan kami. Amin. Dan kata-kata jemaat 393, Tuhan betapa baik. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewakan waktu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baik, yang kedua kita bangkit berdiri. Sangat saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah dari Allah, puja di anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Disilakan duduk kembali.